Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Al-Fathia dari Sistem Komputer 4B Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema Cyber Ethics. Apa itu Cyber Ethics? Cyber Ethics atau etika cyber adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batasan yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya yaitu harus diperhatikan bahwa penggunaan internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Filosofi berinteraksi dalam dunia maya adalah berinteraksi dengan kemungkinan terbesar tanpa pernah bertemu fisik secara langsung. Sementara dalam interaksi itu tentu ada nilai yang harus dihargai menyangkut karya cipta orang lain yang dipublikasikan melalui internet. Untuk itulah, maka cyber ethics menjadi hal penting untuk dikembangkan. Macam-macam cyber ethics. Yang pertama, menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi. Yang pertama yaitu etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Yang kedua yaitu etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu etika, moral, dan norma kehidupan. Lawrence Kohlberg mencatat 6 orientasi terhadap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Yang pertama yaitu orientasi kepada hukuman, ganjaran, kekuatan fisik, dan material. Selanjutnya yaitu orientasi hedonitas hubungan antar manusia. Orientasi konformitas, orientasi pada otoritas, orientasi kontrak sosial, orientasi moralitas prinsip suara hati individu, komprehensif, dan universal. Yang ketiga yaitu pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Beberapa faktor yang berpengaruh tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan antara lain satu, kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada pedoman. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Yang keempat, lingkungan tidak etis. Yang kelima, perilaku atasan. Selanjutnya yaitu berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelanggaran cyber ethics. Yang pertama yaitu cybercrime. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Pengertian cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Yang kedua yaitu penipuan. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. Penipuan ada dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipu online ini
dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, melalui iklan, text ad, dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya, mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Yang ketiga yaitu spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata. Semua itu dilakukan tanpa melaporkan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut pihak ketiga atau si pembuat spyware. Selanjutnya yaitu contoh kasus cyber ethics dan undang-undang yang dilanggar. Yang pertama yaitu penyebaran hoax. Penyebaran hoax atau berita palsu melalui media sosial atau platform online lainnya adalah salah satu pelanggaran cyber ethics. Hal ini dapat merusak reputasi atau instansi tertentu dan dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Undang-undang yang dilanggar adalah UU ITE pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran informasi palsu. Selanjutnya yaitu pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah tindakan ilegal yang dapat merugikan perusahaan. Pembuat perangkat lunak selain itu, penggunaan perangkat lunak bajakan dapat menimbulkan resiko keamanan dan privasi. Undang-undang yang dilanggar adalah UU Hak Cipta Pasal 113. Selanjutnya yaitu penggunaan identitas orang lain tanpa izin. Penggunaan identitas orang lain tanpa izin adalah salah satu bentuk pencurian identitas yang dapat digunakan untuk kegiatan kriminal. Undang-undang yang dilanggar adalah UU ITE Pasal 30 tentang pencurian identitas. Selanjutnya yaitu penyebaran konten pornografi. Penyebaran konten pornografi melalui internet atau media sosial adalah pelanggaran cyber ethics yang sangat serius. Hal ini dapat merusak moralitas masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Undang-undang yang dilanggar adalah UU ITE Pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi seperti mengumpulkan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau membagikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan adalah pelanggaran cyber ethics. Hal ini dapat merugikan privasi seseorang dan dapat digunakan untuk tujuan kejahatan. Undang-undang yang dilanggar adalah UU ITE Pasal 26 tentang penyadapan dan pencurian data. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mempunyai etika yang baik dalam dunia maya untuk mendapatkan dampak-dampak positif. Etika yang baik dalam penggunaan internet yaitu yang pertama mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet. Selanjutnya, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Yang ketiga, tidak menyebarkan privasi orang lain. Yang keempat, memberi saran atau komen yang baik. Yang kelima, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang. Selanjutnya, tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang bersifat tidak baik. Selanjutnya, memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Apa yang perlu kita hindari? Etika buruk yang melanggar norma-norma dan aturan dalam penggunaan internet adalah yang pertama, jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Yang kedua, jangan memberi komen atau saran-saran yang kurang mengenakan di hati. Yang ketiga, jangan melakukan penyadapan informasi pengguna internet lainnya. Yang keempat, melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah seperti narkoba, barang ilegal, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu menyebarkan video porno yang dapat merugikan para korban. Selanjutnya, melakukan tindak kriminal dalam internet atau biasa disebut cybercrime. Kesimpulannya yaitu inti dari hal etika dalam pengguna internet adalah tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam penggunaan internet. Maka dari itu, kita sendiri yang dapat mengubah dan memperbaiki hal yang berhubungan dengan etika. Etika buruk agar kedepannya memberi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia berinternet. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.